welcome back to Deep Thoughts with Nurul, my podcast. Nah, kita masuk ke episode 3. Kita bakal ngomongin sesuatu terkait namanya self-talk. Nah, self-talk itu apa? Intinya self-talk itu adalah cara yang kita pakai untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, topik obrolannya sendiri pun tuh macam-macam, mulai dari yang positif atau negatif gitu. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Kalian bangun tidur, terus kalian ngomong nih sama diri kalian sendiri, kayak aku ini hebat ya, atau misalnya aku ini cantik atau ganteng ya, atau misalnya aku ini sukses ya. Nah, semacam itu namanya self talk, tapi itu yang positif. Nah, bahayanya adalah kebanyakan dari self talk kita itu adalah negatif bentuknya. Misalnya kayak gini, kalian gagal melakukan sesuatu. Nah, kalian tuh menyalahkan diri kalian sendiri, terus ngomong sama diri kalian sendiri kayak, iya kok gue bodoh banget ya, ngelakuin gitu aja gue gak bisa. Atau misalnya kalian diomelin nih sama guru kalian, misalnya salah nih ngerjain PR-nya, atau misal tugasnya salah ngerjainnya, kayak iya kok gue payah banget ya ngerjain kayak gitu aja gak bisa. Nah, gitu contohnya self talk. Nah, cuman self talk itu yang tadi ya contohnya, itu negatif karena kita memarahi diri kita sendiri gitu. Nah, terus kenapa self talk itu penting? Karena self talk itu ada kaitannya menurut aku sama pengembangan diri kita. Nah, coba bayangin kalau kalian self talknya positif terus. Misalnya kayak kalian yakin kayak aku tuh sukses loh orangnya, aku tuh luar biasa loh. Nah, itu kan kayak akan terbentuk tuh lama-lama keyakinan nih dalam diri sendiri kalau kita tuh bakal sukses, kita tuh bakal maju terus gitu dalam hidup. Beda kan sama kalau misalnya kalian self talknya negatif terus, kayak ya kok gue nggak dapat pacar mulu sih, atau misalnya kok gue nggak pernah bisa sih melakukan apa yang orang lain lakukan. Bahaya kan kalau misalnya itu tertanam gitu di alam bawah sadar kalian, dan itu akan jadi kebiasaan, dan akhirnya kalian pun akan mendapatkan yang kalian katakan itu. Kayak misalnya contoh yang tadi, nggak bisa melakukan sesuatu, nantinya amit-amit kalian akan melakukan itu gitu, kalian nggak akan bisa melakukan itu gitu kan. Itu berbahaya ya, karena kalian salah gitu meyakini diri kalian. Nah, self talk itu menurut aku nggak semudah itu ya untuk diperbaiki kalau misalnya kita punya self talk yang negatif. Beda sama self talk yang positif. Kalau self talk yang positif itu malah menurut aku pembentukannya susah, karena rata-rata otak manusia itu lebih gampang untuk menyerap pengalaman negatif kan daripada pengalaman positif. Misalnya nih, kalian habis dimarahin aja deh sama guru kalian, misalnya pas pagi-pagi gitu dimarahin, aku yakin banget deh pasti ya pengalaman dimarahin itu tuh bakal kebawa terus sampai dewasa. Yakin, percaya sama aku pernah ada di titik kayak gitu, dimana titik kalian tuh gak merasa berharga karena kalian dimarah-marahin, dikata-katain, dibentak-bentakin, ya kan? Nah, itu tuh bakal ngaruh banget kan sama kepercayaan diri kalian, self talk juga. Nah, dari situ kayak penting kan untuk menemukan self talk yang lebih positif. Nah, cuman the problem is gak semudah itu, karena di hati kita tuh gak yakin apakah kita sepositif itu, sepositif yang kita omongin, ya kan? Kayak misalnya nih, kalian merasa buruk sama hati kalian, atau misal kalian merasa kayak aduh kayak aku nggak banget deh. Nah, di situ kan kalian merasa nggak akan yakin untuk melakukan self talk yang bentuknya positif. Kayak misalnya aku cantik, kayak kalian merasa denial gitu, kayak merasa apa iya beneran cantik ya nggak sih? Nah, dari situ tuh kita menyadari bahwa oke, berarti ini semua tuh kayak buruk ya gitu, kayak self talk yang negatif. Sorry by the way, agak muter-muter dan mohon maaf agak-agak mengganggu di audionya, aku lagi pilek. Nah, jadi di situ kan pentingnya self talk
gitu untuk membangun keyakinan atas diri. Nah, cuman mungkin pertanyaan yang muncul adalah gimana ya caranya transisi dari self talk yang negatif itu biar ke lebih positif, tapi kita tuh yakin gitu loh sama apa yang kita omongin. Kan selama ini kita kayak merasa denial, kayak apa mungkin gitu loh, ya nggak sih? Aku juga sering tuh ngalamin kayak gitu. Nah, cuman akhirnya aku belajar teknik namanya bridge teknik, BRIDGE, bridge, jembatan, teknik jembatan. Nah, teknik ini aku pelajari dari psikolog namanya Katie Morton. Mungkin kalian bisa lihat di channel YouTube dia, Katie Morton, KATIMORTON, Katie Morton, bridge statement. Nah, intinya di bridge statement ini kalian itu menggunakan jembatan untuk menjembatani dari pernyataan negatif ke pernyataan yang lebih positif. Nah, ini juga bisa nih dipakai untuk self talk. Nah, misalnya kalian self talknya negatif, kayak aku kok jelek ya. Nah, kalian membuat jembatan menuju aku cantik gitu misalnya. Nah, caranya adalah kalian ngomong aku memutuskan, atau hari ini aku memutuskan. Nah, kuncinya di situ, kayak aku memutuskan. Nah, dengan mengucapkan aku memutuskan atau I decide in bahasa Inggris gitu ya, itu kalian akan memberi kekuatan gitu loh sama diri kalian sendiri, diri aku sendiri juga, untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu. Ketika kita memutuskan sesuatu, di situ kita kan kayak membulatkan tekad gitu ya, kita akan melakukan A, B, C, D. Nah, begitu juga dengan self talk. Di situ kita yakin kita tuh cantik gitu, kita berusaha yakin untuk meyakini bahwa kita itu cantik. Misalnya kita memutuskan untuk meyakini kayak aku memutuskan aku akan merasa cantik. Di situ kan kita kayak membuat kepastian sama diri kita sendiri. Nah, di situ maksudku. Oh ya, terus abis itu aku mungkin mau share sedikit tentang dampak negatif dari self talk yang negatif. Ini dari pengalamanku sendiri sih, tapi aku yakin ini relatable banget buat banyak orang. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang, sebenarnya dari dulu sih, aku itu anaknya cenderung kurang happy dilihat sama orang, kayak diem aja gitu ya, kurang terbuka gitu loh aku anaknya sama orang. Nah, aku emang nggak terlalu suka gitu anaknya untuk ngumbar-ngumbar kayak aku tuh hari ini merasa kayak gini loh. Nah, aku tuh nggak tipe yang kayak gitu. Aku tipe yang cenderung diem aja, cenderung memendam gitu. Nah, sampai suatu hari waktu studi tour, waktu SMA sih ini kejadiannya, aku tuh dimarahin sama temen aku. Aku nggak tahu sih kategorinya ini lebih kayak dimarahin atau dibully gitu ya. Tapi buat aku ini perkataannya menyengat banget sih. Kan aku tuh orangnya emang agak diam. Nah, terus apalagi studi tour naik bis gitu kan bareng-bareng, pasti kan capek gitu. Terus bawaannya emang pengen tidur aja. Nah, terus aku lebih suka ngeliat pemandangan sepanjang perjalanan, karena buat aku seru aja gitu ngeliat pemandangan, mobil, orang-orang, terus hijau-hijau kan, alam gitu ya, indah gitu. Nah, aku tuh lebih senang merhatiin itu ketimbang aku ngobrol sama temen aku. Terus aku dimarahin sama temen aku yang cerewet satu ini, inisialnya M. Nah, dia tuh ngomelin aku kayak gini, kayak kok lu diem banget sih, nggak mau gaul sama kita. Nah, di situ aku merasa kayak tersengat gitu loh, kayak aku mikir kayak di situ kayak apa aku salah ya, aku menikmati momen, apa aku salah aku menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan gitu, meskipun emang lewat jendela doang karena di perjalanan kan. Nah, di situ aku merasa kayak terhakimi gitu, aku merasa terjudge. Oh gitu ya, salah ya aku bisa menikmati waktu gitu dengan diriku sendiri. Nah, dari situ tuh aku muncul gitu loh, kayak ke-trigger emosi-emosi negatif, kayak oh berarti aku nggak berharga ya punya pikiran atau punya waktu buat diriku sendiri. Aku harus ngobrol sama orang-orang yang aku nggak suka. Oh gitu ya. Nah, aku tuh jadi kebentuk gitu loh pikiran-pikiran kayak gitu. Padahal kan harusnya nggak gitu ya. Aku makin kesini makin sadar sih kalau apa yang
temanku bilang itu sebenarnya maksudnya baik tapi salah gitu loh cara ngomongnya. Mungkin dia di situ pengen ngomong kayak mainin dong sama kita gitu, jangan sendirian aja, join sama kita di sini gitu, kita seru-seruan bareng. Nah tapi cara ngomong dia yang kasar kayak gitu, ya kayak kok lo diem aja sih, kayak nggak punya temen aja, tapi nadanya nyindir, itu kan akan menimbulkan konotasi yang berbeda gitu di pikiran orang. Mungkin di pikiran dia, pikirannya dia tuh kayak oh gue ngajak nih teman gue buat main, tapi buat penerimanya kan bisa jadi nggak kayak gitu, bisa jadi malah kejadiannya dia kayak aku merasa space aku terganggu gitu dengan omongan dia. Kayak kenapa lu ngejudge kayak gitu, maksudnya ini kan perjalanan ya, kita sama-sama menikmati, kita saling menghargai aja. Nah dari situ aku terbentuk self talk negatif, kayak aku tuh selalu pengen menyenangkan perasaan orang lain tapi aku nggak pernah mikirin perasaan aku tuh sebenarnya gimana sih kalau misalnya melakukan hal itu gitu loh. Aku jadi kayak cuma nyenangin orang lain tapi aku lupa gitu sama diriku sendiri, kayak apa iya aku emang melakukan hal tersebut gitu loh. Nah ini kan self talk yang berbahaya ya kayak gini. Nah akhirnya aku tuh memutuskan gengs untuk aku memilih teman-teman yang lebih menerima gitu, yang lebih yakin sama aku apa adanya, bukan ada apanya. Nah dari situ sih aku belajar gitu. Nah kemudian dari situ kayak aku tuh belajar banyak hal tentang self talk yang positif, self talk yang lebih mencintai diri. Nah mungkin buat yang di abuse gitu ya akan sulit gitu kan, merasa apa sih yang bisa gue positifin dari pengalaman gue gitu kan, ya gak sih? Ini sangat-sangat relatable menurut aku, kayak wajar banget lagi kayak punya pikiran kayak gitu, dan itu nggak dosa gitu sama sekali, kayak itu perasaan dan pengalaman manusia yang wajar banget gitu, merasakan pengalaman-pengalaman negatif dan itu terpatri gitu di kepala kita, itu wajar banget gitu dan manusiawi gitu. Nah terus trigger nomor 2 adalah ketika aku tuh constantly maksudnya secara terus-terusan gagal lamar beasiswa. Nah jadi ceritanya itu aku tuh gagal terus ngelamar beasiswa ke luar negeri. Ada aja gitu penyebabnya, ada yang administrasi salah jadi nggak lolos, terus ada yang udah sampai tahap akhir interview tinggal literally 1 langkah lagi gitu untuk mendapatkan beasiswa impian. Bahkan letter of acceptance-nya sekolahnya aku tuh sudah dapat, dan karena 1 tahap interview itu gagal semuanya, dan di situ aku kayak marah gitu sama diriku sendiri. Akhirnya self talknya negatif, kayak kok gue bodoh banget sih, kayak gitu aja nggak nyampe waktu itu di titik aku tuh udah sampai 4 kali gitu, 4 kali gagal. Nah di situ aku down tuh, kayak kok parah banget ya, kayak temanku sekali nyoba bisa. Nah di situ kan muncul kayak perasaan dan self talk yang kok gue nggak bisa ya. Nah gitu, dan diperparah dengan temen aku ada waktu itu kejadiannya, dia pengen balikin buku gitu kan. Nah terus dia tuh ngungkit-ngungkit lagi kejadian yang berusaha aku lupain itu, yaitu tentang si beasiswa ini. Nah dia nyemangatin aku tapi caranya menurut aku kurang tepat, kayak coba aja terus. Nah di saat itu aku tuh benar-benar di posisi aku lagi down gitu karena aku gagal terus gitu, dan aku udah mengeluarkan uang yang jumlahnya lumayan lah ya jutaan ada sih untuk segala tesnya, segala administrasinya, dan segala tetek bengeknya. Jadi aku tuh merasa hancur, dan self talk itu pun semakin negatif gitu. Di situ kayak temanku tuh semuanya dapat segalanya, aku tuh nggak dapat apa-apa gitu. Nah di situ tuh akhirnya aku memutuskan kayak oke, mungkin aku harus kayak ambil jeda, ambil rehat dari ngobrol sama temanku itu. Aku tahu maksudnya temanku tuh positif gitu kan, kayak nyemangatin aku biar bangun lagi dari beasiswa yang gagal-gagal terus itu. Nah akhirnya ya udah, aku sempat marah gitu, sempat ada di momen aku tuh marah sama diriku sendiri, dan aku ngata-ngatain diriku sendiri kayak gitu aja nggak bisa sih, payah banget gitu. Nah
Terus aku tuh sadar kayak nggak boleh kayak gitu loh, harus lebih sayang sama diri sendiri. Nah terus aku menemukan cara nih untuk caranya mengcounter negatif self talk selain bridge statement. Tadi kan di bridge statement itu kita belajar bahwa oke, kita memutuskan loh untuk kita tuh beralih ke keadaan yang lebih baik gitu. Sederhana aja, kayak misalnya aku merasa loh, aku memutuskan untuk merasa lebih positif, atau aku memutuskan untuk pergi dari orang-orang yang bikin aku sakit hati, misalnya kayak gitu. Nah ada juga cara lain nih. Nah cara lainnya itu adalah self compassion. Nah self compassion ini beda sama self pity. Nah self compassion ini adalah kita itu memahami gitu loh keadaan diri kita tuh sampai mana. Nah kayak cerita aku tadi misalnya beasiswa, perjuangan untuk meraih beasiswa itu nggak gampang loh. Nah di situ loh aku kayak memberikan rasa kasih sayang sama diriku sendiri, dimana kayak aku tuh menyemangati tapi dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan aku memahami semua kekurangan dan kelebihanku. Beda sama self pity. Self pity tuh kayak apa ya, mengiba gitu loh sama diri sendiri, kayak kasihan ya gue nggak lolos beasiswa udah 4 kali, udah keluar duit jutaan. Nah beda kan bahasanya sama kayak kamu hebat ya, kayak udah ikut seleksi beasiswa sampai berkali-kali tapi kamu tetap terus mau maju terus. Beda kan bahasanya. Nah di situ jadi metodenya sejauh ini udah ada 2 ya, bridge statement sama self compassion. Nah menurutku 2 hal ini tuh penting untuk membentuk self talk yang lebih positif. Self talk yang lebih positif insya Allah akan membentuk nasib yang keyakinan yang lebih positif, dan insya Allah nasib yang lebih positif akan lebih mengikuti gitu. Karena keyakinan, omongan itu kan doa ya. Masa sih kita tega mau memberikan diri kita sendiri doa-doa yang gak baik gitu, ya kan? Coba deh kalian pikir, apa kalian yakin setega itu kalian mau ngedoain diri kalian terus-terusan, maksudnya, dan diri kita terus-terusan kan, atas pernyataan-pernyataan yang negatif, ya kan? Nah pertanyaannya adalah sekarang gimana caranya ketika kita mendapatkan kejadian yang negatif, biar kita tuh nggak langsung lari ke situ pikirannya, nggak langsung lari ke hal-hal yang negatif kayak gue pengen mati aja deh gitu. Gimana caranya biar kita nggak lari langsung ke situ? Menurutku ya caranya itu nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk kita kayak gitu, perlu dibangun gitu loh keyakinan dari diri kita sendiri. Nggak apa-apa. Menurut aku pernyataan nggak apa-apa ini tuh bentuk bridge statement juga kan, untuk kayak ngehibur gitu loh diri kita sendiri, kayak nggak apa-apa, gagal lagi, nanti rezeki kamu tuh bakal kebuka di jalan yang lain, misalnya kayak gitu. Menurut aku gitu sih my take on caranya untuk mengcounter self talk yang negatif. Oke, jadi sebelum podcast ini diselesaikan, kita recap dulu kali ya. Nah jadi self talk itu intinya adalah cara ngomong terhadap diri sendiri dan bisa terbagi menjadi yang negatif atau positif. Nah kedua, self talk itu biasanya terbentuk dari pengalaman-pengalaman sadar kita atau pengalaman-pengalaman yang cukup berkesan, bisa traumatis atau pengalaman yang membahagiakan dan itu berkesan. Nah terus caranya untuk mengatasi self talk yang negatif adalah dengan bridge statement dan kemudian self compassion. Nah terus terakhir, gimana caranya biar pikiran kita itu nggak langsung lari ke self talk yang negatif ketika kita mengalami kejadian yang nggak enak, yaitu menggunakan statement nggak apa-apa. Rasakan bedanya ketika kalian ditenangkan dengan statement nggak apa-apa, kalian itu akan merasa tenang, kalian itu akan merasa nggak apa-apa kok, sekali-kali jatuh nanti kan aku akan bangun lagi, akan ada muncul gitu loh kayak harapan, oke, nanti kita akan bangun lagi gitu. Oke, aku rasa untuk podcast kali ini cukup, aku harap bermanfaat, dan sebelumnya aku mohon maaf, aku lagi agak sakit jadi suara aku agak gak jelas gitu ya. Nah aku rasa
I'll see you on the next podcast. I'll hope you have a really great weekend, and I'm gonna see you next. Bye.